Dalam Tuhan Yesus, kami yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang di live streaming, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah, pergunakan waktu yang ada. Saudara harus sadar, usia kita menurut Mazmur 90 adalah berkisar 70. Kalaupun hebat 80 disertai dengan penderitaan, sakit penyakit. Jadi usia kita sudah dibatasi. Jangan sampai kita lengah mempergunakan waktu. Kalau di Alkitab usia kita itu digambarkan seperti rumput, pagi mekar, sore layu. Seperti uap sebentar ada lalu lenyap. Seperti mimpi, baru kita lihat besok udah mati. Pernahkah kalian menjumpai berita, baru semalam jumpa, sekarang sudah mayat. Seorang pelayan jemaat semalam kita kunjungi, dia berpulang ke rumah Bapa di sorga di usia 25 tahun, anak gadis. Pelayan jemaat kita aktif di sini. Ketika saya berkunjung, ya Tuhan ingatkan, untuk kita kembali ke rumah Bapa nggak harus tua, nggak harus sakit. Sehat pun bisa, bayi pun bisa, anak pun bisa. Ini usia 25 tahun, sedang aktif melayani, sedang bekerja. Dia anak pertama, dia punya adik 1 orang. Berarti dia tinggal 1 orang, anak bapak mamanya. Hari ini kita sama-sama, waktu tak pernah menunggu. Ia berjalan saat kita lengah, berlari saat kita sibuk, dan terbang saat kita menunda. Kita yang menunggu waktu. Pesawat mau berangkat jam 10, kita tunggu waktu. Waktu gak pernah menunggu kita. Waktu gak pernah menunggumu. Waktu berjalan terus. Apakah engkau termenung, sakit hati, kecewa, malas. Waktu jalan terus. Gak ada waktu menunggu kita, kita yang menunggu waktu. Waktu akan cepat seperti mimpi. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca di depan. 1, 2, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sama-sama kita baca. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah bagaimana kita hidup di Efesus 5 ayat yang ke-15a. Next PowerPoint berikutnya. Saudara, kata perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena itu menunjukkan konteks sebelumnya ayat 1 sampai 14 bagaimana anak-anak terang hidup. Itu pada ayat 1 sampai 14. Yang kita bacakan ayat 15. Pada ayat 1 sampai 14 kita diberikan firman Allah sebagaimana anak-anak terang hidup. Jangan lagi malas, jangan lagi berbohong, jangan lagi bergosip, jangan lagi melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu ayat 1 sampai 14. Yang kita bahas ayat yang dikatakan ayat yang ke-14. Perhatikanlah, bahasa Yunaninya blepete. Artinya melihat, memperhatikan atau waspada. Dan seksama menekankan ketelitian menggunakan waktu. Kehati-hatian menggunakan waktu. Kesadaran rohani dalam menjalani hidup. Waktu kita semua sama kan? Yaitu kita semuanya diberi 1 hari 24 jam. Gak ada yang beda. Semua kita diberikan waktu 1 bulan sama. 30 hari, 31 hari.
Setahun 365 hari. Jadi waktu kita sama. Tergantung yang sebelahmu itu menggunakan waktunya. Kalau dengar khotbah aja tidur, ya dia menggunakan waktu sia-sia. Udah ke gereja, tidur pula. Padahal nanti kan bisa tidur. Kalau nggak tidur termenung. Dilihat saya, pikirannya pangsit. Sayang kan, cobalah fokus. Bilang sebelahnya, fokuslah dulu kau dengar khotbah ini. Bilang, fokuslah dulu kau. Nantilah kau termenung. Bilang, memang kau susah, tapi udahlah fokus dulu lah. Memang susahnya, taunya aku dompetmu kosong. Usah. Susah hidupmu, banyak masalahmu, tantangan. Usah. Jangan sia-siakan waktu. Gunakan waktu ini untuk dengarkan khotbah sungguh-sungguh. Fokus dulu. Fokus. Bilang sama-sama, saya fokus dengar khotbah. 1, 2 ya. Saya sangat concern. 1, 2 ya. Oke, thank you. Saudara, hati-hati. Engkaulah yang tahu dari bangun pagi sampai siang, malam apa yang saudara lakukan. Jangan sampai bangun pagi kita nggak berdoa, nggak baca Alkitab. Langsung autopilot, mengerjakan kehidupan otomatis. Bergosip, nonton drakor 3 seri. Pergi ke mall. Nggak ada yang salah yang saya bilang pergi ke mall. Tapi cobalah lebih teliti. Sama-sama katakan, saya mau lebih teliti menggunakan waktu. 1, 2 ya. Saya mau lebih teliti menggunakan waktu. Lebih hati-hati kau, bilang sebelahnya. Bilang sebelahnya itu, lebih hati-hati kau menggunakan waktu. Hati-hati kan menggunakan waktu. Kasihan loh aku kalau ada orang hanya membawa sakit hati aja terus. Itu apa? Itu apa kau sakit hati karena pendapat orang? Don't do it. Pekerjaan sia-sia sakit hati. Gak usah, saya gak mau sakit hati dengan pendapat orang. Biarlah dia berpendapat, karena dia punya otak. Terserah. Sepanjang yang kita kerjakan benar, sesuai Alkitab, gak mengganggu dia. Go ahead. Gak usahlah gelisah tidur karena pendapat orang. Gak usah hidup karena pengakuan orang. Gak usah hidup karena pujian orang. Kita tidak perlu validasi eksternal. Saya nggak perlu pengakuan kalian ke saya. Nggak perlu kalian puji saya. Kalian tinggikan saya tidak meninggi. Kalian rendahkan saya tidak rendah. Nggak ada hubungan saudara dengan saya dalam berpendapat. Terserah. Saya yang penting hidupku berkenan di mata Tuhan. Bagaimana hidupku benar. Tidak mengganggu hidupmu. Tidak mengganggu orang lain. Tidak salah dengan Alkitab, tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan GBHN. Ya sedih aku lihat hidupmu, saya lalap sakit hati. Ah, Tuhan, Allah ini magarejum. Rambut udah putih, sakit hati terus. Gigi tinggal 2, sakit hati terus. Udah menjelang ke peti, sakit hati terus. Oh salah, hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Nikmatilah hidupmu. Bertumbuhlah dalam iman. Fokus kepada kerjamu. Evaluasi dirimu. Jangan sibuk evaluasi orang lain. Don't kepo. Bilang sebelahnya, don't kepo. Bilang sebelahnya, jangan suka omongi orang. Dirimu aja bereskan, bilang sama dianya. Dirimu aja bereskan, ngapain? Evaluasi orang. Dirimu pun masih banyak rusaknya, banyak hancurnya, banyak jeleknya. Pernikahan orang kau bahas. Pernikahanmu kayak mana? Suami orang kau bahas. Suamimu kayak mana? Mobil orang kau bahas. Engkau gak punya mobil. Karena ada tetangganya beli mobil, dibahasnya gaji mereka. Coba kita bahas gaji orang itu. Ngapain gaji orang itu kau bahas? Gaji mula bahas.
supaya engkau mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang yang beli AC, kau yang kedinginan. Nggak usah lah. Aduh, hidup ini paling enak mengurus urusan masing-masing. Itu Galatia 6 ayat 4. Urus urusanmu, itu kata Galatia 6 4. Jangan urus orang lain, itu Galatia 6 ayat 4. Bahasa mantapnya, don't kepo. Ya, terserah dia. Berikutnya, jadi jangan hidup secara otomatis, autopilot atau ceroboh. Periksa sikap, motivasi, dan langkah hidup setiap hari. Setiap hari. Orang yang hebat itu evaluasi hidup 2 kali sehari. Pagi, siang makan, habis makan siang evaluasi. Ada nggak salah dari pagi sampai siang? Siang hidup sampai ke malam, mau tidur evaluasi sebentar. Evaluasi sebentar-sebentar aja, 1 menit. Ada nggak aku salah tadi ya? Oh ya aku tadi salah, kebanyakan ngomong sama orang lain, habis waktuku sia-sia. Evaluasi. Jadi 2 kali evaluasi 1 hari. Ada di antaramu evaluasinya sekali setahun. Itu pun karena nyanyi. Nang salputan naburuki homahupu cituhaki. Nanti 2100 pun lagumu sama kan? Nang salputan naburuki. Saya melatih diri saya evaluasi 2 kali sehari. Adakah yang salah aku lakukan pagi sampai siang? Adakah yang salah aku lakukan siang sampai malam? Sebelum tidur kan doa dulu. Tuhan ingatkan, kau salah tadi ngomong-ngomongi orang. Oh iya Tuhan, ampuni aku. Pendeta pun bisa loh gosip. Betulnya pendeta bisa gosip? Kayaknya kalian korban pendeta aku lihat saudara. Pendeta pun bisa gosip. Saya mengajak setiap saudara evaluasi dirimu sendiri, evaluasi pernikahanmu, evaluasi bagaimana mendidik waktu, menggunakan waktu, bagaimana mendidik anak. Hidup sebagai anak-anak yang harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, tapi bukan hidup orang lain. Berapa banyak yang tidak mau mengurus atau membahas orang lain. Amin. Ya, jangan urus, jangan bahas orang lain. Pak, kalau membahas orang lain untuk menolong dia diakonia, oh bagus. Ya, menolong orang untuk dia maju, oh bagus. Ini maksudnya membahas yang gak perlu kau bahas. Seperti saya bilang tadi, waduh gak perlulah rambut seorang ibu-ibu kau lihat merah, kau bahas. Stres dia itu. Merahnya pun lain. Terserah dia lah, mau merahnya merah seperti api. Baru kau bilang arang berjalan. Karena kau lihat badannya hitam, rambutnya merah, kau bilang arang. Kan ada juga ibu-ibu gak tahu diri, dia udah hitam, dimerahkannya lagi semua. Jadi orang bilanglah dia arang berjalan. Tapi urusan dia lah, gak terserah lah. Ada juga orang ikut-ikutan rebonding dia. Gugurlah setengah. Dibilang suaminya penyakit tipus kau kulihat. Tapi kan udahlah urusan dia lah. Kalau dia suka dengan rambut rebonding walaupun ke penyakit tipus. Gak apa-apa. Gak usah lah kita bahas. Selera orang beda-beda loh. Ada orang lahir rambutnya lurus dikeritingkan. Ada yang keriting diluruskan. Kan kita kan gak. Selera orang gak bisa kita paksakan. Setiap detik adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya. Setiap detik hidupmu berharga di mata Tuhan. Ingat, waktu itu adalah pemberian Tuhan. Waktu itu adalah anugerah Tuhan. Saudara gak bisa menambahi waktumu. Gak sama semua waktu hidup kita, sadarilah itu. Bapak saya 50 tahun meninggal. Sempat ketika usiaku 50 sakit berat saya. 5 tahun lalu saya sakit berat. Saya diingatkan, bapakmu meninggal umur 50. Dalam hatiku yang samanya usia kami. Gak ada, itu misteri ilahi yang gak bisa kita bahas. Yang di sebelahmu itu kapan dia akan dipanggil, kita gak tahu.
Kita nggak bisa bilang, oh dia orang tua, dia akan duluan. No, yang kemarin itu pelayan jemaat 25 tahun. Oh dia sakit-sakitan, dia duluan. No. Di kampung saya pernah ada orang tua sakit-sakitan batuk darah kurus bukan main. Kupikir dia duluan, bapakku yang gemuk sehat duluan dia. 30 tahun kemudian saya datang ke kampung itu, ke kampung kami. Masih sehat amang boru, ku bilang. Asongoni madah. Pasu-pasu ini Tuhan nih. Bapakku udah meninggal 30 tahun yang lalu. Lebih gemuk, lebih sehat, lebih kaya, lebih banyak uangnya. Bukan kaya raya, maksudnya lebih mampu dibandingkan si amang boru ini. Misteri hidup ini. Jadi maksudku, sadarilah, hormati, hargailah waktumu. Selagi masih bisa engkau peluk istrimu, kau peluk suamimu, sayangi anak-anakmu. Jangan nanti sudah mati suami baru nangis. Jangan nanti sesudah mati istri baru kau cium istrimu. Waktu sehat tidak kau cium. Jangan nanti sesudah meninggal ayah ibu baru kita menari. Waktu dia hidup sakit-sakitan kita nggak kunjungi. Untuk apa? Kita harus banyak habis ratusan juta. Sudah mayat. Menurutku jauh lebih penting saat dia hidup kita perhatikan daripada saat jadi mayat. Saya nggak menyalahkan acara-acara adat yang sesuai dengan firman Allah. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas adalah gunakanlah kasih sayangmu, orang tuamu masih hidup. Kunjungi. Mama saya 81 tahun. Saya sudah berpikir kasih karunia Tuhan dia sudah melewati umur 80. Umur 79, 78 sakit berat. Kupikir sudah waktunya dia lewat. Secara manusia saya sudah mempersiapkan kuburan. Di mana nanti acara, di mana bagaimana. Semua udah kami persiapkan. Tapi ternyata Tuhan lewatkan dia sampai 81. Berarti 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Kupikir sudah selesai. Karena sudah sesak, sudah lemah. Dan kupikir ya sudahlah 78 udah waktunya mungkin. Secara manusia ya persiapkanlah. Mana tahu sudah waktunya mamaku. Lewat dia. Beberapa dokter yang merawat dia meninggal. Lucu kan? Dokter yang sehat-sehat itu yang duluan. Yang 5 tahun dulu saya sakit, dokter itu ada 2 dokter, duluan pula dia pulang. Ya itulah misteri. Kita nggak tahu. Yang maksud saya adalah hargailah waktu yang masih ada yang Tuhan berikan padamu. Jangan kau isi hari-harimu sakit hati. Saya tidak mau sakit hati. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Saya tidak mau sakit hati. Amin. Kalau kau mau masih sakit hati, sorry, saudara sangat menyanyiakan waktumu. Nah, salah satu dari 5 tujuan kita ada di dunia yang dipaparkan oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life adalah bahwa kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Itulah worship. Worship bukan sekedar kita menyembah di sini, tapi worship adalah lewat hidupku di dunia ini aku menyenangkan Tuhan. Selama aku hidup di dunia ini aku memuliakan Tuhan. Waktu yang ada diberikan Tuhan, waktuku untuk Tuhan. Waktuku memuliakan Tuhan. Itu worship. Worship jangan diterjemahkan hanya di gereja menyembah, mengangkat lagu. Hidupmu, seluruh hidupmu dan hidup saya, waktumu itu untuk Tuhan. Hidupmu adalah penyembahan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aku mengasihi istriku segenap hatiku seperti untuk Tuhan. Jadi kalau istriku merepet, aku tetap mengasihi dia. Dan aku bersyukur kalau dia merepet, tandanya dia masih hidup. Dan engkau juga bersyukur istri-istri kalau suamimu ngorok. Tandanya dia masih hidup. Daripada suamimu gak lagi ngorok. Beku. Meridian Madison.
Dan ngoroknya pun meradian. Ngoroknya pun berhenti. Udahlah. Ngoroknya itu adalah musik kehidupan. Kan macam-macam musik ngorok ini. Pernah gak lihat orang ngorok sangkek kayak musik? Ada beberapa orang di kamar para pendeta kumpul. Kami kan karena pendeta ini kan tidur rame. Ada 20 orang. Aduh, yang gemuk-gemuk. Udah ya kalau yang gemuk-gemuk itu bunyinya. Aku juga ngorok tapi gak separah mereka. Ini bahasa roh atau bahasa apa ini? Kayak pas lah kayak bermusik itu. Ada kayak drum itu. Itu variasi saudara. Selingan kehidupan. Tujuan akan Tuhan dan kekekalan akan membuat seseorang berusaha melakukan yang terbaik kapanpun dan dimanapun. Mother Teresa berkata, kemarin telah berlalu, sama-sama baca, besok belum datang. Kita hanya punya hari ini, mari kita mulai. Amin. Besok engkau belum tentu hidup. Ingat ya, belum tentu kau hidup besok. Jangan sombong. Yakobus 4 ayat 14 bilang, besok tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Jadi saudara, kalau besok aja belum tentu hidup, kenapa sombong bos? Itu lagu, baru hasian. Kenapa engkau masih mau sakit hati? Besok aja belum tentu hidup. Apa mau disombongkan? Apa mau kita sombongkan? Besok aja belum tentu kita jalan. Meninggal tidak harus sakit. Sehat pun banyak orang meninggal tempat tidur. Jadi gak ada yang perlu kita sombongkan. Ayolah. Kita hanya punya hari ini. Hari ini berkarya, lakukan terbaik. Besok kalau hidup, lakukan terbaik. Besok masih hidup, lakukan terbaik. Maka Matius 5 katakan ayat 3-4, hiduplah sehari demi sehari. Nggak usah terlalu pusingkan 2050. Sekarang aja kau pikirkan hidupmu, kerja benar dari pagi. Kerja 8 jam, kalau kurang uang 10 jam. Bila perlu kayak orang Jepang 12 jam. Kerja. Ayo bangkitlah hari ini. Jangan sesali yang lalu. Jangan terlalu kecewa dengan yang lalu. Nggak usah menoleh ke belakang seperti istri Lot jadi tiang garam. Nggak usah terlalu melihat yang lalu. Sekarang aja hidupmu. Hari ini aku hidup. Terima kasih Tuhan. Oh masih ada istriku, suamiku, anak-anakku. Terima kasih Tuhan. Jangan sia-siakan. Berikutnya, hiduplah dengan bijak. Jangan bodoh. Bilang sebelahnya, jangan bodoh. Dirimu bijak atau bodoh? Aduh, saya melihat masih banyak suami istri bertengkar terus. Ngapainlah kau lawan istrimu? Aduh, aku pun dulu pernah melawan istri. Tapi itu masa kebodohanku. Udahlah, yang bodoh yang lalu udah berlalu. Sekarang muncul Suheri yang bijak. Gak perlu aku melawan istriku, dia kan sekutuku. Bukan seteru. Apailah, paling pun kalau dia, aku diam aja. Lebih mantap lagi, ku cuci piring. Ini anakku, ini saksi. Istriku kalau ada pun sama jawabanku. Tanyalah sama istriku. Iya, Pak Gembala, kalau Ibu Gembala merepet, apa yang dibuatnya? Pasti dia jawab sama, cuci piring, nyapu. Manalah mungkin diteruskannya repetannya kalau nyapu aku ngepel. Pasti dipikirkannya, nabur juda mator. Ale oto hubereng katanya. Itu terserah.
Maksudnya, baiknya suami kini cuma agak dodong, kata kira-kira begitulah. Contoh dalam hatinya, mungkin dia jengkel karena aku suka lupa. Kadang tanyanya, jadi papa beli makanan tadi, lupa. Laki-laki ingat ya, lebih cepat lupa dibandingkan istri. Udah begitu dari sononya. Jadi jangan kau marahi suamimu kalau agak pelupa. Memang otak kalian lebih kuat, lebih bagus diciptakan Tuhan untuk mengingat. Jadi kalau suami itu lupa, udahlah maklumi aja lah. Memang itu, udah gitu ciptaannya. Efesus 5:15b, janganlah seperti orang bebal, orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Tahu bebal Bapak Ibu, udah diingatkan, tetap dilakukan. Udah dibilang jangan buang sampah di sini, dibuangnya di sana. Ini orang bebal. Makin kita ingatkan, makin dilawannya. Itu orang apa? Bebal. Pintar kalian. Orang bodoh, dia nggak tahu, maka nggak dilakukan. Orang bebal, makin dikasih tahu, makin itu yang dibuat dia. Tanya sebelahnya, kau orang bebal nggak? Tanya sebelahnya. Bertanya aja dulu. Makin diingatkan, jangan main game kau papa sampai jam 3 pagi. Makin dibuatnya jam 4. Mama pun jangan banyak kali makan. Makin makan banyak kali dia. Baru dibilangnya, kok gemuk aku ya pak? Katanya coba. Ini perempuan unik loh. Dia bisa bertanya ke kita. Aku gak tahu kok bisa gemuk aku ya katanya. Dia yang gemuk kita ditanyanya. Bertanggung jawablah dengan tubuh masing-masing. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sadarlah usia kita 70. Maunya makin tambah usiamu makin bijaksana. Suami-suami katakan oi. Suami-suami katakan aku tak mau lagi melawan istriku. 1, 2 ya. Aku sayangi istriku. Kalaupun dia merepet, aku tetap cinta. Karena aku lakukan untuk Tuhan Yesus. Orang bijak bedanya dengan orang bodoh. Orang bijak apa bedanya dengan orang bodoh? Tadi kan kalian bilang kalian orang bijak kan? Ciri-cirimu ini kalau orang bijak. Mengerti bahwa waktu adalah karunia Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. Orang bodoh menganggap waktu hanya untuk kesenangan sesaat. Hidup tanpa arah. Gak ada tujuan. Dia gak ngerti waktu yang digunakan 70 tahun ini ngapain. Iya kalau 70. Kalau hanya 20. Kalau hanya 30. Jangan kalian sombong anak-anak muda. Belum tentu usiamu sampai 30. Ada orang tidak tahu tujuan hidup. Orang yang bijak menyusun prioritas dengan bijaksana. Mendahulukan hal yang kekal. Makanya buat Tuhan nomor 1. Katakan Tuhan nomor 1. Semualah yang punya tangan gini buat tanganmu. Tuhan nomor 1. Keluargaku nomor 2. Pekerjaan nomor 3. Itulah prioritasku. Siapa nomor 1? Tuhan. Siapa nomor 2? Keluarga. Siapa nomor 3? Pekerjaan. Maka bangun pagi berdoa dulu. Baca Alkitab. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan tambahkan padamu. Dahulukan Tuhan. Bersyukur. Pak gak sempat pak 10 menit. 1 menit. 1 menit pun gak sempat. Pas di mobil. Di mobil pun otakku mikirkan pekerjaan. Nah gila doh. Pas sepeda motor bisa gak bersyukur? Makasih Tuhan aku masih kerja. Makasih Tuhan tolong pekerjaanku, jaga anak-anakku, istriku Tuhan. Sehat-sehat kami Tuhan. Itu kan bisa. Tapi jauh lebih baik ketika engkau berikan waktu khusus. Terima kasih Tuhan. Orang bodoh
bodoh menyanyiakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Gosip, ngomongi orang, sakit hati melulu. Oh haleluya lah. Itu aja kerjanya, tersinggung sakit hati, kecewa tersinggung sakit hati. Itu aja, kapanlah hidupmu akan maju? Di padang gurunlah hidupmu terus. Tambahlah usiamu tapi enggak tambah bijaksana. Karena hidupmu sia, jangan kerjakan itu. Menyempatkan waktu untuk Tuhan, keluarga, belajar, melayani. Kalau orang bodoh menghabiskan waktu untuk kemalasan, tidur, mager, belajar ke semut. Semut kerja, menabung. Saudara harus punya tabungan. Kerja. Menghabiskan waktu kemalasan, gosip, ngomongnya orang terus. Waduh. Kalau ada temanmu penggosip, jangan dekati dia. Jangan buat dia bestimu. 5 temanmu penggosip, kau ke 6. 5 temanmu pemalas, engkau ke 6. Hiburan kosong. Orang bijak berikutnya, melihat setiap hari sebagai kesempatan emas untuk bertumbuh. Orang bijak memikirkan kayak mana aku bertumbuh, bagaimana aku lebih baik, bagaimana penghasilanku lebih bagus, bagaimana usahaku lebih rapi, bagaimana jualan tomat cabeku ini lebih laku. Dia terus evaluasi, manajemen berkembang. Itu yang saya lakukan di gereja. Maka kalian lihat pelan-pelan bertambah sana, bertambah sini. Karena saya meningkatkan evaluasi apa yang harus kita lakukan supaya GBI Pelita lebih jadi berkat bagi banyak orang. Evaluasi, ada yang kurang, tambahkan, ada yang lebih, kurangi. Rajin evaluasi. Kesempatan emas kalau engkau masih hidup hari ini. Udahlah, jangan mengeluh masa lalu. Jangan sesalkan siapa orang tuamu. Udahlah, kita gak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita bisa memilih hidup kita hari ini the best. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan, but do your best. Lakukan yang terbaik, kerja terbaik. Jangan mengeluh di kantor. Ngapain kau kerja di kantor itu kalau engkau mengeluh dan mengeluhkan gajimu? Keluar aja kalau gak cukup kau rasa. Kalau gak cocok. Ngapain mengeluhkan sesuatu? Gak ada gunanya. Mengabaikan kesempatan, menunda-nunda. Ini orang gak berhasil. Selalu menunda-menunda. Orang bijak menyadari bahwa hidup itu singkat dan harus dipakai dengan bijak. Orang bodoh hidup seolah-olah waktu tak terbatas. Padahal Alkitab bilang tadi, usia kita berapa tahun? 70 tahun. Siapa di sini yang sudah di atas 50? Ya, 20 tahun lagi kalau 50. Kalau 69, supaya sampai ke 70. Bukan berarti dia meninggal 70. Bisa aja 80. Itu pun udah banyak penderitaan. Nggak usah 80, sekarang aja pun sakitku. Ada bencolan di sini, lututku udah begini, baru 55. Kadang aku turun tangga mekat-mekat, aduh Tuhan. 55 loh, udah ada aja sakit-sakit. Hidup seolah-olah waktu tak terbatas, tidak memikirkan kekekalan. YOLO, katakan YOLO. You only live once. Hidup hanya sekali, kata orang-orang bodoh. Orang-orang dunia, hidup hanya sekali, udahlah. Dugem, alkohol, mabuk, narkoba, uang. Hidup hanya sekali, Allah, hidup perjinahan, percabulan, nikmati. Ini orang-orang YOLO. Punya prinsip yang salah. Tidak memikirkan kekekalan. Ingat, hidup kita tidak hanya sekali. Sekali di bumi ini, setelah ini ada pertanggungjawaban. Apakah engkau siap mempertanggungjawabkan hidupmu? Apakah engkau siap mempertanggungjawabkan seluruh cerita hidupmu? Harus ada pertanggungjawaban. Tuhan kasih usiamu 70, Tuhan minta kepadamu nanti, pertanggungjawabkan yang 70 tahun yang kuberikan kepadamu. Apa yang kau lakukan? Ingat, pasti diminta Tuhan. Setiap orang tugas negara diutus oleh Pak Prabowo, akan ada laporan pertanggungjawaban. Saudara adalah duta surgawi. 70 tahun akan ada pertanggungjawaban. Merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Maka dia berikutnya seperti rumah yang dibangun di atas batu.
adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Orang yang mendengar tidak melakukan rubuh. Jadi kalau saudara dengar khotbah ini dan besok tetap tidak berdoa bangun pagi, engkau orang bodoh. Dan engkau tidak merubah cara berpikirmu, cara hidupmu, dan tetap rajin beribadah. Tapi tidak melakukannya, kata Alkitab, engkau orang bodoh. Saya pun akan menjadi orang bodoh kalau saya sudah tahu prinsip Alkitab pernikahan. Tetap kulawan istriku, tetap kami bertengkar, tetap cekcok. Jangan heran rumah tanggaku bisa cerai. Pertengkaran kecil berujung perceraian. Tidak benar pernikahan awal-awal bertengkar, itu tidak ada ayatnya. Saya bilang sama anak saya, Hani, sama menantu saya Salomo, mulai kalian menikah, tanamkan tidak bertengkar. Gak ada ayat berkatakan, oh biasa 5 tahun pertama bertengkar, 10 tahun ke berikutnya cekek-cekean. Gak ada itu. Gak ada itu. Imani, saya selalu, mereka datang ke rumah, gimana pernikahan kalian? Asal datang tiap minggu, bagaimana? Oke, are you okay? Good. Ada bertengkar? No. Bakal ku tanya terus itu sampai Yesus datang. Gak kuizinkan mereka bertengkar. Bisa kalian tidak bertengkar kalau kalian berdoa dan bicara baik-baik. Saya ajari karena aku mentor bagi mereka. Ayah jadi mentor teladan. Berapa banyak pernikahan yang hancur, rumah hancur. Bubar di pengadilan. Berapa banyak rumah tangga serumah tapi gak bahagia. Gak belajar komunikasi pernikahan. Dia gak mengerti bagaimana mengubah cekcok jadi cocok. Dia gak mengerti mencintai pasangan hingga terluka. Artinya apa? Walaupun kau terluka tapi tetap cinta kepada pasangan. Karena orang yang kau nikah itu banyak kesalahannya. Yakobus 3 ayat 2. Berikutnya, pergumulan waktu yang ada. Nanti saya panggil ya, kalian tampil. Efesus 5:16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa arti jahat? Poneros. Poneros apa artinya? Waktu 365 hari dikasih Tuhan 2025. Tapi waktu yang kau dapatkan bukan membuat dirimu makin bagus. Makin hancur. Itulah jahat. Harusnya kita dapat 365 hari setahun, kita makin lebih baik hidup kita. Saudara, Kolose 4 ayat 5, pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakan dalam bahasa aslinya adalah berarti menebus, redeem the time. Menebus waktu berarti memaksimalkan setiap waktu kesempatan untuk melakukan apa? Sama-sama dibaca di depan. Untuk melakukan apa? Yang terbaik. Supaya waktu yang ada tidak bocor dan terbuang sia-sia. Waktu yang ada gunakan yang terbaik. Belajar berusaha yang baik. Excellent. Belajar kalau ada yang salah perbaiki. Salah perbaiki. Jatuh bangun, salah perbaiki. Jatuh bangun. Gak ada yang langsung instan sempurna. Semua kita ini on proses. Tidak ada yang sempurna. Berikutnya. Time is money, kata Benjamin Franklin. Menurut dunia, time is money, tetapi Alkitab mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena cinta uang, orang bisa berbohong, berdusta, mencuri, korupsi, bahkan membunuh sesamanya. Kalau suami udah cinta uang, berujung jatuh selingkuh, berzina. Istri cinta uang, jatuh dalam perzinahan. Jangan cintai uang. Cintai Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kerja sungguh-sungguh, kerja keras, kerja cerdas. Mengasihi anak-anak dan keluarga. Jangan uang target kita. Jangan jadikan kaya tujuan hidup. Tujuan hidupmu memuliakan Tuhan. Tujuan hidupmu menyenangkan Tuhan. Tujuan hidupmu serupa, segambar dengan Tuhan. Kalau seseorang mencintai uang lebih dari segalanya, maka segala hal akan diukur dengan uang, sikit-sikit uang. Disuruh bos nanti lembur, mana uang? Gak usah kau minta uang masalah lembur. Bosmu tahu, kalau kau kerja sungguh-sungguh akan ditambahkan. Pelayanan, minta uang, aku bersyukur.
Tepuk tangan dulu buat tim EW kita. Mereka ini tidak minta uang dalam pelayanan. Saya sangat membanggakan dan terima kasih buat mereka. Saya juga khotbah gak pernah mikirkan uang. Berapa uang yang diberikan orang. Bahkan kerap kali uang yang kuterima aku kembalikan. Karena aku tahu gereja itu susah. Saya tidak pernah memikirkan uang dalam pelayanan. Kalau karena uang saya gak akan jadi pendeta. Padahal kita tahu nilai uang itu berubah-ubah, fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, tidak pasti dan tidak menentu. Dan kalau menggunakan waktu kita hanya money oriented, maka hidup dan iman kita pun bisa menjadi fluktuatif, naik turun, tidak menentu. Saya tidak membuat uang tujuan hidupku. Tujuan hidupku menyenangkan, memuliakan Tuhan dengan menghargai setiap detik yang dikasih Tuhan. Ku gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya, Pengkhotbah 3:1. Untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Jadi kalau saat ini engkau belum berhasil, teruslah bekerja dengan yang terbaik. Pasti kairos Tuhan akan membuat engkau berhasil. Pak, udah 5 tahun kubaiki suamiku, tapi rumah tanggaku masih gak baik. Terus aja menabur kebaikan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Waktu dalam bahasa Yunani, kronos, waktu yang berjalan secara linear dan berurutan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Kronos, saya hidup sudah 55 tahun. Kronos, itu urutannya. Kairos, momen ilahi, waktu Tuhan. Kairos bukan tentang berapa lama, tapi kapan saatnya akan tepat menurut Tuhan. Mungkin usahamu saat ini lagi masih drop. Kalau udah waktu kairos Tuhan. Tapi engkau bekerja sekuat tenaga. Bekerja sungguh-sungguh. Kairos Tuhan akan memberkati engkau. Janganlah kita hanya hidup berdasarkan kronos. Tapi mari kita peka dan tanggap terhadap kairos Tuhan. Gunakan waktu sesuai kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17. Saya akhiri dengan video. Bagaimana kita menggunakan waktu sesuai dengan video ini jadi berkat bagi kita. Batu, kerikil dan pasir. Seorang profesor sedang berdiri di depan kelas. Kelas dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil sebuah toples dan meletakkannya di atas meja. Ia mengisinya dengan bola-bola golf sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka menyetujui. Dia kemudian mengambil kerikil dan mulai menuangkannya ke dalam toples. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka semua setuju bahwa toples itu sudah penuh. Selanjutnya sang profesor mengambil pasir dan menebarkannya ke dalam toples. Tentu saja pasir itu menutup semua celah di dalamnya. Profesor sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah terisi penuh?" Para mahasiswa dengan ragu-ragu menjawab, "Mungkin belum penuh, Profesor." Kemudian profesor itu mengeluarkan 2 botol minuman ringan dan menuangkan isinya ke dalam toples. Secara efektif minuman mengisi ruang kosong di antara pasir. Para mahasiswa pun tertawa. Sang profesor mulai menjelaskan, "Toples itu menggambarkan kehidupan kalian. Bola-bola golf adalah hal-hal penting di dalamnya, yaitu Tuhan, keluarga, anak-anak, kesehatan, teman dan para sahabat. Jika segala sesuatu hilang dan hanya tinggal mereka, maka hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah segala hal lain, seperti pekerjaanmu, rumah, dan mobil. Pasir adalah hal-hal remeh di dalam hidup kalian. Hal-hal sepele yang ikut mewarnai hidup kalian. Jika kalian memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka kalian tidak akan berhasil memasukkan semuanya. Hal-hal yang sama akan terjadi dalam hidup. Jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, kalian tidak akan mempunyai ruang
untuk hal-hal penting yang kalian buat. Jadi, mulailah beri perhatian pada hal-hal kritis dan urgen untuk kebahagiaanmu. Bermainlah dengan anak-anakmu, luangkan waktu untuk check up kesehatanmu. Ajak pasanganmu untuk keluar makan malam. Akan selalu terdapat waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki perabotan. Berikan perhatian terlebih dahulu pada bola-bola golf. Hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Atur prioritasmu. Setelah selesai, maka uruslah yang terakhir. Urus pasirnya. Salah seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Lalu minuman mewakili apa, Profesor?" Sang profesor tersenyum dan menjawab, "Saya senang kamu bertanya. Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah begitu penuh, akan selalu tersedia tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat." Memiliki prioritas adalah penting. Begitu juga dengan menempatkan mereka dalam urutan yang benar. Michael Hyatt.